Oke, jangan lupa klik subscribe dan hidupkan loncengnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, di video kali ini aku mau sedikit ngebahas tentang sebuah metode dalam sistem pendukung keputusan. Nah, lebih tepatnya yaitu menggunakan metode profile matching. Nah, profile matching itu adalah metode seperti apa sih? Jika kalian belum pernah membaca, mari kita baca sama-sama. Dalam sebuah catatan ini, metode profile matching itu adalah proses membandingkan nilai aspek standar kompetensi awal dengan kompetensi masukan yang nantinya akan di-ranking berdasarkan nilai tertinggi. Nah, jadi maksudnya apa? Ya, jadi nilai aspek standar kompetensi ini nilainya itu berasal dari ketetapan awal dari sebuah evaluator. Misalnya kalian mau membeli sebuah motor. Nah, berarti nilai-nilai yang menjadi aspek standar kompetensi awal itu ya berdasarkan penilaian dari pimpinan motor atau pimpinan seorang manajer motor. Nah, sedangkan untuk nilai kompetensi masukan ini adalah inputannya. Berarti nanti ada nilai-nilai inputan yang diinput oleh seorang evaluator. Nah, setelah dibandingkan, maka nanti akan menghasilkan nilai yang sudah di-ranking. Ya. Oke, supaya lebih jelasnya kita akan masuk studi kasus. Di sini saya sudah buatkan dalam bentuk Excel, ya, dalam bentuk Excel. Dan nanti kita akan sama-sama di sini menyelesaikan kasus menggunakan profile matching ini. Oke, dalam kasus ini kita menggunakan kasus yaitu seleksi calon manajer pada PT Asia menggunakan profile matching. Nah, sebelum kita masuk ke tahap ini, kita harus mengenal dulu atau mengetahui dulu tahapan yang harus diselesaikan dalam metode ini. Nah, di sini sudah saya rangkum ada 5 tahapan untuk menyelesaikan metode ini. Ya, yang pertama itu menentukan aspek penilaian dan nilai bobot standar kompetensi. Nah, jadi kita harus menentukan aspek atau kriteria penilaian dan nilai bobot standar. Nah, jadi di dalam metode ini kita harus menentukan dulu nih aspek-aspek penilaiannya apa, dan masing-masing aspek itu nilai bobot standar kompetensinya berapa. Ya, jadi nanti kita tidak bingung lagi ini nilainya dari mana, ya, karena kita sendiri yang menentukan. Oke, yang kedua, nanti setelah kita mendapatkan aspek kriteria dan nilai bobot, kita menghitung nilai gapnya, ya. Dan yang terakhir nanti kita akan mencari nilai total. Dan biasanya kita sudah meranking, ya. Nah, di sini jadi ada 5, ada menentukan aspek kriteria, menghitung gap, pemetaan, pengelompokan core vector dan secondary vector. Oke, kita langsung bahas aja supaya lebih paham. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama, menentukan aspek kriteria dan nilai bobot standar kompetensi. Nah, untuk kriteria dari seleksi calon manajer, kita ada 5 kriteria di sini. Ada kriteria yang sudah kita tetapkan, ya. Di sini saya contohkan ada 5 kriteria. Ada kriteria yang pertama itu ada disiplin, ya, komitmen, prestasi, kreativitas, dan loyalitas. Nah, dari 5 kriteria ini itu mencakup aspek kepribadian. Nah, jadi seorang manajer itu dinilai berdasarkan aspek kepribadian yang dipecah menjadi 5
kriteria. Disiplin, komitmen, prestasi, kreativitas, dan loyalitas. Nah, sedangkan untuk nilai bobot dari masing-masing kriteria, dari 5 kriteria ini saya berikan ada 3, ada 3 semua kebetulan sama nilainya. Jadi nilai 3 ini maksudnya apa? Jadi nilai 3 ini adalah nilai target yang harus dicapai oleh seorang calon manajer. Artinya, ketika nanti setelah dinilai atau di ranking, mereka sudah mencapai nilai ini, ya berarti mereka sudah mencapai nilai target. Dan apabila nilainya kurang dari 3, itu berarti mereka belum mencapai target yang sudah ditentukan. Ya, jadi nilai 3 ini berasalnya dari nilai yang sudah kita tentukan ya. Nah, nanti dalam kasus lain terserah mau nilainya berapa, 3, 4, 5, atau 6. Nah, itu seorang evaluator yang menentukan nilai bobot masing-masing kriteria. Nah, di sini saya hanya menyontohkan aja. Ada beberapa nilai yang saya tulis di sini, kebetulan sama 3, 3, dan 3. Nah, setelah itu kita menentukan kategori atau bobot standar kompetensi. Ya. Jadi di sini ada 5 kategori juga dan nilainya. Dan apabila nanti seorang calon manajer mendapatkan nilai 0, itu artinya keterangannya tidak memuaskan. Kalau 1, dia perlu revisi atau perbaikan lagi dan mungkin perlu melakukan penilaian ulang. Nah, apabila dia sudah mencapai 2, ya itu artinya dia sudah memenuhi harapan. Dan apabila sudah mencapai nilai 3, dia melebihi harapan, ya artinya dia sudah mencapai target ya berdasarkan nilai ini tadi. Nah, untuk nilai 4 ini berarti dia sudah melebihi nilai target. Nah, di sini keterangannya adalah luar biasa. Nah, jadi kita sudah membuat kategori dan keterangan nilainya berapa. Oke, sudah setelah itu langkah selanjutnya kita membuat atau menentukan calon-calonnya yang menjadi seorang manajer. Biasanya kalau di dalam SPK itu sering dikenal dengan alternatif. Nah, di sini ada 3 calon karyawan yang bakal kita nilai untuk menjadi seorang manajer. Ada 3 alternatif atau 3 calon. Di sini ada Mr. X, Mr. Y, dan Mr. Z. Oke. Nah, untuk kriterianya sudah kita jelaskan tadi di awal, ada 5 ya: disiplin, komitmen, prestasi, kreativitas, dan loyalitas. Oke. Setelah ada alternatif dan kriteria, juga sudah ada nilai bobot awalnya. Setelah itu kita menentukan atau langkah kedua itu menghitung gap. Nah, untuk mencari gap itu rumusnya seperti apa? Rumusnya ini adalah gap sama dengan nilai masukan, ya, nilai masukan dikurang dengan nilai ketetapan awal. Nah, nilai ketetapan awal tadi kita sudah tentukan yaitu 3, 3, 3, 3, dan 3 sesuai dengan jumlah kriterianya. Sedangkan untuk nilai masukan ini dari mana? Nilai masukan ini biasanya itu berasal dari nilai si evaluatornya. Anggaplah nilai evaluatornya kita sudah ada di sini, ya. Di sini saya udah contohkan untuk Mr. X, ya. Untuk Mr. X disiplinnya itu dia mendapatkan nilai poin 3. Ya, untuk komitmennya ada 4, prestasi 1, kreativitas 2, dan loyalitas 3. Nah,
nilai-nilai ini berasal dari mana? Ya, nilai-nilai ini adalah, saya bilang tadi, ini berasal dari seorang nilai evaluatornya. Jadi apabila ada kasus lain, nilai ini bisa berubah ya. Jadi tidak ada ketetapan untuk nilai masukan. Nah, kebetulan di sini kita sudah buat nilainya, kategori nilainya itu ada 0 sampai 4 ya. Dari 0 nilai terendah sampai 4 ya. Jadi di sini nanti untuk nilai masukannya itu antara 0 sampai 4 ya. Tidak ada yang 5, 6, 7 sampai seterusnya, itu enggak ada. Karena kita sudah buat nilainya di sini. Ya 0 sampai 4 rentangnya. Nah, di sini kita sudah saya inputkan ya. Ini sebagai sampel aja supaya teman-teman tahu cara mencarinya seperti apa. Anggaplah ini sudah dinilai oleh seorang evaluator ya. Nah, untuk Mr. Y itu kita dapatkan nilai kepribadiannya dalam kategori disiplin, dia dapat nilai 2, komitmen 3, prestasi 4, kreativitas 1, dan loyalitas 2. Dan Mr. Z ya, yang terakhir ini ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Nah, kebetulan di sini yang kita nilai calon manajernya ada 3 ya. Jadi nanti kalau misalnya kasus lainnya itu ada 10, 12 atau mungkin lebih, jadi nanti di sini ada 10 tabel ya. Ada 10 tabel ya, karena ini kebetulan ada 3, jadi hanya 3. Jadi tergantung dari jumlah alternatifnya ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah dapat nilai masukannya ya, nilai masukannya sesuai dengan penilaian dari evaluator, ini kita kurangkan nilai masukannya dengan ketetapan awal, dikurangkan sama ini ya. Jadi cara mengurangkannya mudah saja ya. Untuk Mr. X nilai disiplinnya 3 dikurang dengan nilai target dari perusahaan ya, nilai ketetapan awal 3 kurang 3. Untuk disiplinnya Mr. X dapat 0. Terus untuk komitmennya Mr. X 4 dikurang 3, hasilnya 1. Untuk prestasi ya nilai 1 dikurang 3, hasilnya min 2. Untuk kreativitas 2 dikurang 3, min 1. Untuk loyalitas 3 dikurang 3, hasilnya 0. Nah, untuk yang lainnya sama caranya, tinggal disesuaikan aja ya. Untuk Mr. Y, jadi Mr. Y disiplin 2 dikurang 3, min 1 ya. 3 dikurang 3, 0. 4 dikurang 3, 1. Sama caranya seperti itu hingga nanti semuanya sudah didapatkan ini nilainya. Ini adalah nilai yang sudah dikurangkan ya, antara nilai masukan ini ya, dikurangkan dengan nilai ketetapan awal. Hasilnya adalah ini. Oke, setelah dapat itu langkah ketiganya apa ya? Langkah ketiganya kita melakukan pemetaan gap. Nah, tujuan memetakan gap ini apa? Ya, tujuan memetakan gap ini nanti setiap nilai gap yang kita cari tadi, yang ini ya, nilai gap yang sudah kita cari itu nanti dia memiliki bobot ya, bobot nilai sesuai apa yang sudah kita cari ya. Maksudnya begini. Nah, untuk Mr. X dalam nilai disiplinnya Mr. X kan 0. Nah, jadi nilai gap ini kan nilai gap ini kalau dikonversikan ke dalam pemetaan gap itu nanti di sini nilainya bobotnya 5. Nah, sedangkan kalau min 1 kita konversikan dalam pemetaan gap itu dia bobot nilainya menjadi 4. Nah, nilai-nilai ini asalnya itu dari mana? Ini adalah ketetapan dalam metode profile matching ya. Jadi tidak ada Pak ini nilainya dari mana. Jadi teman-teman bingung nanti ya, ini adalah ketetapan. Sekali lagi ini adalah
nilai ketetapan dari profile matching dalam mencari pemetaan gap. Oke, ya, jadi nilai pemetaan gap ini sudah ketentuan dari metode profile matching. Untuk keterangan ini nanti teman-teman tinggal menyesuaikan aja ya berdasarkan nilai ini ya. Jadi kalau misalnya kompetensi kelebihan satu tingkat level ya, ini artinya berdasarkan rentang antara nilai gap dan bot nilai. Nah, untuk selanjutnya kita mencari proses pengelompokan curve vector dan secondary vector. Ya, curve vector dan secondary vector. Nah, di sini langkah-langkahnya sudah saya rangkum, yaitu menggunakan rumus ini. Ya, untuk curve vector ya, dalam pengelompokan curve vector kita menggunakan rumus NCF ya, sama dengan sigma NC dibagi sigma IC ya. Jadi nilai rata-rata curve vector ya NCF sama dengan jumlah total nilai curve vector dibagi dengan jumlah item curve vector ya. Nah, untuk secondary vector NSF itu adalah nilai rata-rata secondary vector ya, sama dengan sigma ya. Sigmanya artinya jumlah total nilai secondary vector dibagi dengan jumlah item secondary vector. Nah, ngomong-ngomong masalah CF dan SF ya, jadi teman-teman harus tahu juga curve vector itu dalam SPK apa. Jadi curve vector itu biasanya kita anggap sebagai faktor utama ya, faktor utama, dan secondary vector itu adalah faktor pendukung ya. Jadi apa maksudnya? Jadi dari 5 kriteria ini nanti akan kita kelompokkan yang mana saja kriteria yang kita jadikan curve vector dan secondary vector ya, artinya faktor pendukung dan faktor utama. Mungkin kalau dalam bahasa kerennya dari 5 alternatif ini, kalau untuk curve vector ya, mana kriteria yang paling penting atau yang menjadi bahan utama sebagai penilai seorang manajer. Nah, sedangkan untuk dua sisanya itu sebagai faktor pendukung aja ya. Jadi yang penting adalah 3 kriteria yang termasuk curve vector. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita menentukan kriteria yang mana sebagai curve vector dan secondary vector. Nah, di tabel ini saya sudah menentukan 3 kriteria yang dijadikan sebagai curve vector ya. Yang pertama itu kriteria komitmen, prestasi, dan loyalitas. Nah, faktor pendukung yang duanya lagi itu disiplin dan kreativitas. Nah, untuk curve vector ini karena dia sebagai faktor utama, jadi kita beri nilai dia lebih tinggi ya, artinya 60%. Karena nanti totalnya ini 460 tambah 40 kan 100 ya. Jadi 100 itu kita bagi 2 aspek. Karena curve vector ini lebih menjadi faktor pendukung utama, makanya kita beri dia nilai 60%. Kenapa 60%? Ya nanti kalau kita beri 50-50, kita bingung yang mana menjadi faktor utamanya. Makanya kita bedakan untuk persennya, curve vectornya 60 dan SF-nya 40. Nah, setelah kita menentukan masing-masing kriteria yang mana masuk CF dan SF ya, kita akan mencari nilainya
CF dan SF ini. Nah, untuk ini di sini untuk nilai 45 ini dari mana? Jadi teman-teman nggak usah bingung. Untuk nilai 45 ini berdasarkan dari ini ya. Dari ini. Konversi nilai gapnya. Ya, konversi nilai gapnya sama. Tabel ini dengan tabel ini sama ya. Dengan tabel ini sama ya, saya pisahkan supaya nanti gampang memahaminya. Nah, kita lihat lagi untuk Mr. X ya, komitmennya 45 ya. Mr. X komitmennya 45, kita lihat ya, benar ya. Untuk komitmennya 45 nilai gapnya. Untuk prestasinya Mr. X 3 ya, 3 benar. Mr. Y komitmennya 5, kita cek Mr. Y komitmennya 5 ya, komitmen 5 Mr. Y ya, benar ini ya. Mr. Z komitmennya 3, Mr. Z komitmennya 3 ya. Jadi untuk mencari curve vector yang mengisi nilai masukannya ini berdasarkan tabel konversi nilai gap ini tadi ya, yang sudah kita cari ya, Nah, 5, 4, 45 ya, nilai-nilai ini berdasarkan dari sini, dari pemetaan gap tadi ya. Jadi kalau dia misalnya 0, gapnya 0, otomatis bobot nilainya menjadi 5 ya. Ya, contoh di sini nih Mr. X untuk disiplin ya. Karena Mr. X di sini sudah kita cari tadi hasilnya 0. Ya, maka secara otomatis jika dikonversikan maka nilainya jadi 5. Jadi 5. Kalau 1 ya, 1 berapa di sini? 1 jadi 4,5. Ya, seterusnya seperti itu. Kalau min 2 dikonversikan jadi 3. Ya, jadi berdasarkan tabel pemetaan gap. Jadi nggak bingung lagi nanti dari mana angka-angka itu. Oke, jika sudah didapatkan semua dari tabel konversi, langkah selanjutnya kita menghitung CF dan SF dari masing-masing aspek kepribadian. Ya, aspek masing-masing karyawan atau calon manajer. Ya, di sini ada 3 calonnya ya. Kita sudah tetapkan tadi. Nah, untuk mencari NF kita kembali ke catatan ya. Untuk mencari NF, nah di sini ada beberapa rangkuman yang sudah saya buat ya. Jadi di sini nanti kita samakan aja. Untuk mencari NCF ya, bukan NF. Jadi NF tadi apa ya? Jadi NF tadi adalah nilai rata-rata CF ya. Nilai rata-rata CF. Oke. Kita paste saja supaya nanti lebih paham. Kita ambil dari sini aja ya. Sorry. Oke, ya ini nggak usah ya. Jadi ya, untuk mencari nilai NCF tadi ya, kita kembali ke rumus yang di sini nih, rumus yang tadi yang di awal, NCF dan NSF, core vector dan secondary vector. Nah, di dalam Excel ya, untuk mencarinya ya, nilai ini dari mana?
Jadi untuk Mr. X nilai NCF-nya kita rata-ratakan ya. Komitmen 45 ya, 45 ditambah nilai prestasinya 3 ditambah nilai loyalitas dibagi dengan jumlah itemnya. Di sini kan ada 3 nih item, 1, 2, dan 3, maka dibagi 3, maka hasilnya 4,167 ya. Nah, rumus ini dari mana dibagi 3 ya? Berdasarkan ini tadi ya. Nilai rata CF-nya ya kan, kita jumlahkan semua yang sudah kita dapat tadi, nilai CF-nya nih. Sudah, tinggal kita bagi jumlah itemnya IC. Jumlah itemnya IC ya, itemnya ada 3, 1, 2, dan 3 untuk khusus core factor. Jadi tinggal dibagi 3 aja. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk Mr. Y 4,5 sama ya. Jadi 5 ditambah 4, 5 ditambah 4 dibagi 3, hasilnya 4,5. Untuk Mr. Z 3 ditambah 3 ditambah 4,5 dibagi jumlah item sama dengan 3,5 ya. Jadi kita sudah dapat semua nama pegawainya untuk nilai NCF-nya ya, nilai core factor. Nah, untuk nilai NSF caranya sama. Jadi yang bagian secondary factor tinggal 5 ditambah 4 dibagi jumlah item. Di sini jumlah itemnya 2, jadi tinggal dibagi 2. Hasilnya 4,5 untuk Mr. X. Untuk Mr. Y ya, untuk mencari nilai Mr. Y, nilai SF-nya, secondary factornya 4 ditambah 3 dibagi jumlah item 2, jadi 3,5 ya. Nah, ini juga sama Mr. Z 4,5 ditambah 5 bagi 2, hasilnya 4,75. Nah, jadi kita sudah dapat nih nilai core factor dan secondary factornya. Oke, langkah selanjutnya kita menghitung nilai total. Nah, nilai total ini sudah mencari rankingan. Rankingan itu nanti kita sudah menentukan siapa yang layak menjadi seorang manajer. Nah, di sini untuk mencari nilai total inti, rumusnya adalah nilai total sama dengan X. X ini maksudnya adalah persennya ya. X ini adalah persennya, jadi supaya gampang saya masukkan aja nilainya 60. 60 ini dari persen core factor tadi ya, NCF. Nah, untuk yang ini nilai Y ini adalah 40 ya, persen dari 40 dari secondary factor. Nah, jadi NT sama dengan 60% ya, 60% dari core factor dikali jumlah NCF-nya tadi. NCF tadi kita sudah dapat nih 41,5 ya untuk Mr. X. 4,167 ditambah 40% dikali ini 4,5. Nah, jadi cara rumusnya seperti itu. Nah, kita contohkan langsung ya di dalam tabel rumus ini. Nah, jadi langsung ya. Jadi 60% dikali ya, ini AL59 ini dari ini. Ya. Dari nilai NCF yang tadi ditambah nilai 40% secondary factor dikali 4,5, jadi totalnya 4,3 untuk Mr. X. Dan untuk Mr. Y sama caranya, tinggal 60% dikali 4,5 nilai NCF-nya, tutup kurung ditambah dengan 40% dari NSF dikali jumlah NSF-nya Mr. Y. Jadi kalau jumlahkan totalnya 4,1, dan Mr. Z sama ya di bawah ini. Tinggal dikalikan aja hasilnya 4. Nah, dari 3 ini yang paling tinggi itu adalah Mr. X dengan nilai 4,3.
Jadi yang menjadi layak menjadi seorang calon manajer itu adalah Mr. X. Oke, mungkin seperti itu penjelasan singkat dari saya. Semoga video ini menjadi bahan acuan teman-teman dalam mengerjakan kasus-kasus profile matching yang lainnya. Ya, jika ada beberapa pertanyaan silahkan komentar di bawah atau bisa WA saya ya, atau menggunakan email bisa juga. Silahkan kita sama-sama sharing di sini dan intinya kita sama-sama belajar. Oke, mungkin cukup sekian video singkat dari saya tentang kasus profile matching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.